Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi, masuk akal, eksak, ilmu pasti. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Bandung Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah carilah dulu channel wasilahnya, baru kau bisa beribadah setelah melewati syarat rukunnya. Kalau ada ulama yang mengajarkan ibadah tetapi enggak menjelaskan rukun, syarat, jalan dan caranya, itu ulama tolol. Allah menciptakan jin dan manusia secara umum adalah illa liya'budun. Tapi perintah ibadah khusus bagi yang beriman. Berarti ada klasifikasi umum dan khusus. Kenapa disebut umum, kenapa disebut khusus? Yang khusus berarti tidak berlaku umum. Dan yang umum tidak bisa sembarangan masuk kepada yang khusus. Kecuali lewat saringan. Yaitu rukun dan syarat. Betul ya? Betul. Pendaftaran akabri dibuka untuk umum. Tapi ada rukun syaratnya. Turnamen bola voli ini untuk umum, tapi ada rukun dan syaratnya. Menyembah dan beribadah itu untuk umum, tapi ada rukun dan syaratnya. Maka yang diberlakukan rukun syarat adalah orang-orang khusus. Kalau ada orang umum, kemudian ikut-ikutan tanpa lewati rukun dan syarat, berarti dia penumpang gelap. Jelas ya? Kalau orang beribadah tanpa lewat rukun syarat, mereka adalah penumpang gelap. Dan dia walaupun beribadah, tapi tidak diakui, tidak diterima. Contohnya, aturan main bola berlaku bagi pemain bola di lapangan bola dan dalam sedang permainan bola. Kalau ada orang bukan pemain bola, kemudian masuk ke lapangan bola, boleh nggak? Tidak. Orang itu merasa boleh, tapi dia pasti diusir oleh panitia pertandingan, betul ya? Bagi orangnya boleh nggak? Bagi orangnya? Boleh. Bagi orangnya boleh, tapi dia pasti diusir, betul ya? Nah, kalau orang ya tidak dalam permainan bola, tidak di lapangan bola, maka orang itu dapat peraturan bola nggak? Tidak. Tidak ya. Aturan main bola itu hanya untuk pemain bola di lapangan bola dan sedang dalam permainan bola. Lah kalau ibu-ibu di rumah ketemu bola, didudukin boleh? Boleh. Dikencingin boleh? Boleh. Dipegang-pegang boleh? Boleh. Karena bukan pemain bola, tidak dalam permainan bola, dan tidak di lapangan bola ya. Jelas ya? Nah, kalau orang mengaku-ngaku beribadah boleh nggak? Boleh. Tapi nggak dianggap, betul nggak? Dan mereka tidak dikenakan aturan permainan bola. Betul nggak? Karena yang mendapatkan aturan main bola hanyalah pemain bola dan dalam permainan bola, betul ya? Nah, kalau demikian,
Semua orang ngaku-ngaku ibadah boleh nggak? Boleh. Tapi nggak dianggap karena kau tidak dalam permainan ibadah itu sendiri. Gitu? Siapa yang boleh bermain dalam permainan ibadah? Adalah yang melewati rukun dan syarat. Jelas? Walaupun Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah dan menyembah, tapi Allah memberikan rukun syarat bagi mereka yang beribadah adalah bagi yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas, betul enggak? Seolah-olah tipis ya kan? Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lantas semua orang menafsirkannya kemudian berbondong-bondong, sholat, ngaji, zikir, puasa. Padahal dia nggak tahu aturannya bagaimana, betul kan? Syarat rukunnya bagaimana, betul nggak? Dia ngaku-ngaku boleh nggak? Boleh. Bola dikencing aja boleh nggak? Itu kan? Oleh yang bukan pemain bola dan tidak dalam permainan bola, betul nggak? Bola dipegang-pegang boleh? Ditusuk sama pisau boleh? Bebas. Karena dia tidak diberlakukan aturan main bola. Sama ya, ibadah juga demikian ya. Gimana kau mau sholat jika nggak tahu caranya menyambungkan dengan Allah? Kau nggak bisa ingat Allah karena nggak pernah ketemu. Kemudian kau sholat, ngaku menyembah Allah. Ya, jelas ya? Kau ngaku bisa ingat Allah, menyembah Allah. Ya tadi itu jawabannya. Bantan ya karbu ya. Dan kau nggak akan bisa sholat jika tidak lewat rukun syahadat. Jelas? Jadi rukun syarat orang yang main bola ada nggak? Ada. Rukun syaratnya orang beribadah ada nggak? Nah, kalau nggak lewati syarat rukun yang urut-urutannya, coba ya, waktu tes akabri ada banyak tes, betul nggak? Tes itulah menjaring atau memfilter rukun dan syarat. Ada tes kesehatan, betul nggak? Besok tes fisik, ya kan lo? Tes akademis, betul nggak lo? Tes psikologis, betul nggak lo? Nah, demikian juga rukun dan syarat itu pun berlapis-lapis. Tes yang pertama, syahadatmu. Jelas? Tes yang kedua adalah sholatmu. Nah, kira-kira kalau kau daftar akabri, tes gelombang pertama gagal, maka kau bisa lanjut nggak ke tes yang kedua? Ya sudah, pulang kamu, betul nggak? Jelas? Kalau kau gagal tes syahadatmu, maka lanjut nggak dengan tes sholat? Ya sudah, nggak perlu, nggak mungkin, betul ya? Orang yang nggak bisa syahadat, nggak bersaksi akan Allah dan Rasulnya, sudah nggak perlu sholat, ya? Nggak perlu sholat kalian itu. Yang nyuruh kamu sholat itu siapa? Betul? Ayo. Kalau itu bunyinya benar-benar syarat rukun atau rukun Islam, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, contoh gini. Kalau tes pertama adalah tes fisik ya, betul ya? Dihitung ya, kalau masa akabri dihitung tingginya berapa. Kalau syaratnya 165, nah, kalau dia ternyata tinggi 160, maka dia diundang lagi nggak untuk tes berikutnya? Enggak. Karena kau sudah tidak lulus untuk uji tes yang pertama, betul nggak? Kalau kau tidak lulus syahadatmu, maka kau diundang nggak untuk uji sholatmu? Tidak ada. Siapa yang nyuruh kamu sholat kalau kamu nggak tahu syahadat, betul nggak? Kalau kau kemudian tes akabri ya, tes fisik kamu nggak lolos. Kemudian berikutnya minggu depan ada tes kesehatan, kamu datang. Weh, kamu nggak termasuk dalam uji hari ini. Kau tidak diundang untuk tes hari ini, betul nggak? Maka perlu nggak kau ikut tes?
Loh, kamu ditolak, bahkan nggak boleh, betul nggak? Ayo, yang tidak lulus uji tes yang pertama, boleh nggak uji tes yang kedua? Tidak. Yang nggak lulus uji syahadatnya, boleh nggak ikut uji sholat? Tidak. Nggak oleh, dilarang, betul nggak? Sholat itu dilarang, guys. Lah kok kamu disuruh sholat, siapa yang nyuruh? Goblok, betul nggak? Kalau kamu tes yang pertama itu uji fisik kamu nggak lolos, berarti kamu dilarang ikut tes berikutnya. Makanya kamu nggak diundang, nggak dipanggil. Kalau kamu datang, kemudian nyerobot mau ikut tes kedua, kamu dimarahin, dikeluarkan, betul nggak? Betul nggak ini? Orang tolol yang sholat gitu, betul nggak? Senengnya yang nggak sholat di belakang ini. Ya nggak? Logiknya itu. Nah. Jelas ya. Oh, senengnya ini. Ada ini supaya bahagia ya. Ya kan? Jelas kan nalarnya? Nah, rukunnya itu ada bertingkat-tingkat ya. Makanya seleksi persyaratan rukun juga bertingkat-tingkat. Betul nggak? Kamu tes apa aja loh di instansi pasti lewat berbagai macam tes. Betul nggak? Nah, tesnya pun berurutan. Betul nggak? Tes ini dulu, nanti tes ini. Itulah rukun syarat. Nah, ini ada gambar ya. Kau di dunia ya, ini batas kematian ya, garis hitam ini. Berarti di bawah ini adalah dunia. Atasnya ini adalah akhirat. Lah kau nggak bisa masuk akhirat. Kau nggak mungkin bisa mi'raj. Kau nggak mungkin bisa sampai Allah. Lantas kau sudah nggak mungkin semuanya. Masa kau disuruh? Betul nggak? Coba ya, ada bapakmu nyuruh ngantarkan paket berkat misalkan ya, habis tasyakuran. Dok, antarkan ke Wak Paiman ya. Ternyata dia nggak tahu alamatnya. Wak Paiman yang mana Pak? Aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Yang itu loh, di perempatan Dalegan. Oh saya nggak tahu. Dan Dalegan itu mana? Misalkan nggak tahu Dalegannya. Masa kemudian bapak nyuruh, kau antarkan ya, walaupun kau nggak tahu. Goblok nggak bapaknya? Nah, jelas ya. Kalau sudah nggak tahu, nggak tahu jalannya, ya nggak mungkin diperintah, betul nggak? Ya diperintah itu bagi yang telah tahu, kenal, dan memenuhi rukun syarat untuk bisa ke sini, betul nggak? Contohnya, kau punya senapan angin, kemudian ada orang nyuruh tembaklah bulan, mana tahu kena. Goblok apa enggak itu? Ayo. Karena apa? Rukun syaratnya, walaupun kau di alamat orbit yang tepat, tapi karena kemampuan senapanmu nggak mungkin sampai ke bulan, kalau kau diperintah, itu namanya perintah goblok, betul nggak? Kalau kau diperintah sholat, tapi kau nggak bisa masuk akhirat, nggak bisa mi'raj, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya, berarti kau itu diperintah orang goblok yang perintah itu, betul nggak? Tepuk tangan untuk mereka. Dan banyak ulama-ulama yang nyocot merintahkan sholat, tapi mereka goblok. Tepuk tangan. Tapi masuk akal gak ini? Yang disuruh itu pasti telah memenuhi rukun syarat, betul nggak? Ngantarkan berkat aja, yang tahu orangnya, yang tahu alamatnya, dan kira-kira bisa sampai sana, betul nggak? Kalau sudah nggak bisa sampai sana, contohnya gini, antarkan ya Pokari ini ke Malaysia, ke Datuk Pakcik misalkan. Ya. Padahal ke Malaysia naiklah sepeda ontel. Goblok kayak itu. Yang nyuruh goblok, betul enggak? Jelas-jelas Malaysia itu nyebrang laut, kau suruh pakai ontel, betul enggak? Nah, itulah gambarannya. Jelas-jelas kau menyeberangnya akhirat ya, untuk sampai ke ujungnya akhirat, dan kau nggak bisa masuk akhirat. Kau nggak dapat perintah sholat. Betul? Jelas ya ini? Yang mendapatkan perintah adalah telah memenuhi rukun syarat dan mampu untuk sampai sana, betul nggak? Kalau nggak mampu, nggak mungkin diperintah. Makanya ibadah itu bagi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, betul nggak? Walaupun orang ngaku-ngaku boleh nggak? Boleh. Di mana-mana orang ngaku-ngaku mendapatkan kewajiban sholat. Taek.
Ayo yang fase 1, 2, 3. Tae, tae. Yang bener tak marbutohnya, Rek. Tae, tae. Nah, 1, 2, 3. Tae, tae. Bener ya? Jelas ya? Kok niku sopo? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk sholat? Nah, demikian juga kalau ada ulama-ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib yang kemudian mengajak-ngajak amalan ini, amalan itu, doa ini, doa itu, sholat ini, sholat itu, begini, begitu. Tapi orang yang diajak ya tidak memenuhi rukun syarat bisa nyambung akan Allah, bisa sampai. Goblok gak ulamanya? Ya goblok gitu, ya toh? Dan banyak gak ulama-ulama goblok seperti ini? Jelas ya? Kalau ada contohnya ya, orang nyuruh nembak bulan pakai senapan, pakai ketepil, goblok gak itu? Kalau ada ulama nyuruh orang beribadah, tapi jelas-jelas gak mungkin sampai, goblok gak itu? Cari dulu syarat rukun dan caranya, blok-goblok, betul? Dan itu nggak ada lagi yang menerangkan itu kecuali Mr. CM yang brilliant bagian depan. Tepuk tangan. Nah. Karena kita sudah dalam permainan bola di tanding bola di lapangan bola dan dalam sedang permainan bola, maka kita semua mendapat pencerahan tentang permainan aturan bola. Kayak apa tuh? Reporter gitu. Boleh ya? Boleh, suka-suka gua, ada betul nggak? Nah, nanti kalau ada yang tertarik menjadikan peserta menjadi apa itu komentator bola, silakan hubungi tim ya. Ya, kayaknya cocok ya kayaknya ya. Nah, ini dia. Di atas alam dunia, alamnya akhirat. Ini full alam gelombang. Namanya alam gelombang, berarti kau tidak bisa mencari alamat dengan panca indera, jelas? Kau mencari alamat Allah di akhirat, gak mungkin dengan akalmu, betul gak? Dengan penglihatan, cium, raba, dengar, dan rasamu, betul gak? Jelas ya? Mencari Allah di akhirat, gak mungkin bisa kau jangkau dengan akal, betul gak? Tapi kau mencari Allah saat kau di dunia, harus kau dapatkan alamat Allah yang di dunia, jelas? Ketika ada hukum dunia, ada hukum lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan, maka kau tahu dengan akalmu, kau tahu dengan panca inderamu, di manakah alamat Allah. Yang di akhirat lewat apa? Alamatnya yang di dunia. Mana mungkin kau mencari alamat Allah di ars dengan akalmu saat kau di dunia? Goblok. Jelas? Sekali lagi ya, carilah alamat Allah yang di akhirat saat kau di dunia adalah carilah alamat Allah yang di dunia. Jelas? Bukan Allah di akhirat. Betul gak? Kalau Allah di akhirat, di sana hanya berupa gelombang. Kau ini gak bisa membaca gelombang. Penglihatan adalah hanya bisa melihat ya. Cium bisa mencium, raba dengan dan rasakan. Tetapi ada alamat gelombang Allah di ars yang kau dapat temukan saat kau di dunia, yaitu lewat Rasulnya, jelas? Dan Rasul yang di dunia ada nggak sambung dengan Allah di akhirat? Nah, karena ini alam gelombang, maka sambungannya antara Rasul dan Allah lewat apa? Juga gelombang juga. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Betul? Cahaya yang berlapis-lapis, berdimensional. Itu kias ya. Kalau zaman Nabi dulu kiasnya zaman masih bodoh-bodoh. Kalau ngomongin cahaya masih identik dengan penglihatan tuh enggak? Kalau misalnya lebih update zaman ini yaitu gelombang. Tidak terikat dengan penglihatan, jika tidak terikat dengan pendengaran tuh enggak? Ada gelombang cahaya, ada gelombang bunyi, betul enggak? Nah, yang lebih cocok sekarang bukan cahaya lagi, tapi gelombang. Boleh nggak saya koreksi omongan Nabi? Boleh, zamanku sendiri, betul nggak? Betul nggak? Jadi, harusnya bukan nurun ala nur ya, tapi gelombang berlapis-lapis, betul nggak?
Karena dibahasakan dengan cahaya, maka seolah-olah nanti adalah dengan penglihatan. Akhirnya ketemu kasus Karim-Karim. Yang mereka ini ngakunya melihat Allah dengan wujud cahaya. Karim, goblok. Bukan Saiful Karim loh, aku bilang Karim loh ya. Jelas ya? Nah, coba ya. Tapi masuk akal kan? Nah, ketika hubungan lewat gelombang dan frekuensi, ketika ada di gelombang dan frekuensi yang sama, nyambung nggak? Nggak percaya, tes uji Garbutala, itu nggak? Dan ada kalimat ya di dalam Quran ya. Dan apabila disebut namanya, bergetarlah kalbunya, betul nggak? Nah, berarti menyebut namanya ada di frekuensi yang sama. Jelas? Tes uji Garbutala. Satu Garbutala didekatkan dengan Garbutala yang lain. Beda frekuensi. Kau kentongi nggak akan bisa membuat Garbutala yang lain itu bergetar, betul nggak? Tapi ketika ada di frekuensi yang sama, kau pukul tong, dia pun bergetar, betul nggak? Makin kau dekatkan ke pukul kentong, walaupun nggak berdekat, nggak nyentuh, tetap bergetar. Betul nggak dengan kalimat Nabi? Dan apabila disebut asmanya, bergetarlah kalbunya. Pertanyaannya, apabila menyebut asmanya dan tidak di frekuensi yang sama, bisa bergetar nggak kalbunya? Tidak bisa. Maka siapa yang bisa menyebut asmanya bikin orang bergetar? Adalah yang ditanamkan frekuensi Allah di dalam kalbunya, betul nggak? Jelas? Sehingga dia menyebut asma Allah beserta dengan frekuensinya juga. Dan yang di dalam kalbunya itu telah tertanamkan gelombang. Betul ya? Jelas ya? Karena jika tidak di frekuensi yang sama, gelombangnya sama, gak mungkin saling bergetar. Betul gak? Tidak ada resonansi, tidak ada vibrasi. Jelas? Maka, betul gak? Seluruh ibadah ini adalah bagi yang beriman. Bagi mereka yang telah ketemu gelombang dan frekuensinya. Tepuk tangan. Secara teori bisa kau uji dengan matematika, fisika, kimia nuklir, ataupun rumus kuantum dan sebagainya. Betul nggak? Jelas ya ini? Walaupun kau belum alami praktek seperti kita-kita di sini, secara teori ini nggak bisa kau bantah, goblok. Ya, jelas ya? Terjadinya getar menggetar yang tidak saling bersentuhan wajib lewat frekuensi dan gelombang yang sama. Nah, jika manusia belum ditanamkan gelombang Allah dan tidak tahu frekuensi Allah, bisa nggak menyebut asmanya sehingga membuat kalbu bergetar? Nggak mungkin. Bisa nggak sholatnya membuat sholatnya nyambung? Nggak mungkin. Jelas? Maka cocok nggak dengan kalimat Nabi di Asyura 52? Mesti ditanamkan nur iman dan nur kitab. Jelas? Dan orang yang sholat harus melewati syahadat. Ketemu dulu pembawa channel wasilah. Jelas? Dan orang yang sholat harus ketemu dulu cara kaifiatnya agar bisa menyamakan frekuensi gelombang. Jelas? Kau tahu kiblatmu akan Allah, tapi lewat kiblat di dunia. Ini wajah wajah. Jelas? Goblok. Orang-orang yang mengingkari dakwahnya Mr. TM yang brilian, baik hati dan jelas? Alright ya. Nah, tengok di sini ya. Di sini ada gambar ini apa? Panjang gelombang ya. Di sini ada gelombangnya, alamat gelombangnya. Macam radio ada tuning ya. Tuning ya. Di satu radio, stasiun radio, di satu ini sistem tuning, apakah ada di satu titik apa di banyak titik? Satu titik ya. Berarti alamatnya radio Prambors FM hanya di satu gelombang, betul nggak? Jelas?
Nah, berarti alamatnya gelombang Allah juga ada di satu gelombang saja, jelas? Maka yang di luar 100 MHz Prambors FM berarti bukan Prambors FM, jelas? Maka jika yang di luar alamat gelombang Allah berarti bukan Allah, jelas? Dan bukan Allah itu berarti adalah setan, jelas? Nah, gimana resikonya jika kau nggak tahu alamat gelombang Allah? Ya, paham sekarang ya? Kau di dunia, di sini, kau nggak tahu alamat gelombangnya Allah saat kau di dunia. Satu ya, kau nggak bisa masuk akhirat, sudah nggak mungkin, betul nggak? Juga nggak mungkin kau masuk akhirat dan pasti akan kesasar, betul nggak? Maka sholatnya orang-orang yang tidak dibaiat, saya tanya, bisa nggak masuk akhirat? Bisa nggak masuk ke dimensi roh? Bisa nggak ketemu siratal mustaqim? Tarik. Jelas? Tepuk tangan. Ya. Lihat ya. Semua benda di dunia yang bernama pasti ada alamatnya. Betul enggak? Ini bel. Ini tongkat saktiku, ya. Ini Pocari Sweat, gitu kan? Nah, menjadi bernama ketika berinteraksi dengan 5 panca inderamu. Awali ini dulu, kemudian kau akan kenali sifatnya dan fungsinya. Jelas? Baru kemudian kesepakatan manusia. Ini disebut bel, ini disebut Pocari Sweat, betul nggak? Ini disebut penggaris, betul nggak? Jadi ada nama, sifat, dan fungsinya. Nah, pertanyaannya, kalau di dunia, kan tadi kan kau harus temukan alamat channel Allah di dunia. Yang mana Allah yang di dunia? Goblok. Betul ya? Jelas ya? Allahnya di ars ya, di Malik Yaumiddin. Tapi kau harus temukan dulu Allah yang di dunia. Goblok. Betul nggak? Nah, kalau Allah di dunia, berarti Allah yang terbaca oleh panca inderamu. Entah satu, entah dua, betul nggak? Jadi kau bukan mencari Allah di dunia dengan cara klenik meditasi. Tepuk tangan, orang goblok. Jelas? Mencari Allah di dunia bukan dengan semedi, goblok. Jelas? Mencari Allah di dunia adalah yang terbaca oleh panca inderamu, jelas? Bukan dengan meditasi atau semedi atau zikir yang enggak jelas, betul enggak? Mencari Allah di dunia seperti ini. Entah terlihat, cium, raba, dengar atau rasa. Dan dia menerang sifatnya itu wujud. Maka apa yang bisa berinteraksi dengan dia? Ya matamu itu, betul nggak? Karena matamu bisa melihat. Kenapa? Wujud itu adalah ada yang bisa kau lihat, jelas? Nah kalau ada yang bisa kau dengar itu namanya apa? Bunyi, betul nggak? Jelas nggak? Ada yang bisa kau cium itu apa? Bau, betul nggak? Nah kalau wujud ada yang bisa kau lihat, jelas? Melihat Allah dengan melok-melok gini loh. Oh bel, gitu loh. Gak usah kakek tafsir, blog-blog, betul gak? Gak usah meditasi. Picek matamu, betul gak ya? Kenapa? Percuma kau meditasi tapi picek. Kenapa? Allah itu wujud, betul gak? Gak perlu dengan meditasi kan? Kalau wujud kau lihat dengan apa? Matamu itu. Jelas? Nah kalau ada karim-karim ya katanya ketemu Allah dengan ketemu cahaya putih. Oh taek itu ya, betul ya? Asu kan ya? Ini satu banyak manusia, betul nggak? Itu karim-kariman, bukan Saiful Karim. Ini kok menduga-duga yang nggak jelas, betul nggak? Karim-kariman. Dan kelompok yang bodoh-bodoh tolol-tolol itu, sok pintar dia. Tapi begitu kena uranan telemaret, buyar itu. Di sana, praktek meditasi dulu. Baru nanti, itu jangannya praktek, kemudian ketemu wujud cahaya putih. Taek ya. Ya. Kalau ada ini ya, kalau ada wujud, perlu nggak kau meditasi dengan melihatnya? Ayo, ini wujudnya Pocari Sweat. Perlu nggak kau meditasi untuk melihat Pocari Sweat? Nggak perlu, taek. Terus ya? Ya dengan matamu asal kau melek, bisa nggak lihat ini? Asal jangan merem, betul nggak? Kalau kau merem malah gendeng, betul nggak? Yang wujud itu bisa kau lihat, jelas nggak tuh? Jelas. Masalahnya kau nggak pernah ketemu, betul nggak? Nah itulah goblokmu. Dan kau istiqomah dengan goblok itu, kan?
Bisa kau saksikan ini? Bisa, mata melek itu enggak? Bisa kau saksikan ini? Asal kau nggak merem atau gendeng, betul nggak? Perlu meditasi nggak tuh lihat ini? Nggak perlu. Perlu nggak dengan rukun spiritual tertentu? Nggak perlu. Wong Allah tuh wujud dan kau punya mata. Cocok nggak? Cocok. Masalahnya kan kau nggak tahu yang mana wujud Allah yang membawa sambungan tali wasilah ini. Nah, dan banyak praktisi tauhid yang ngakunya tauhid ya, berkeyakinan, ya semua ini wujudnya Allah, ya kita ini Allah. Oh, asun ya. Ya, lihat ya ilmiahnya. Allah di Malik Yaumiddin, kau di dunia. Ya. Nah, kalau kau mencari Allah di dunia, carilah apapun yang ada sambungan wasilah itu. Betul? Nah, sedangkan Allah menerangkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah mengutus seorang utusan. Berarti wujudnya sang bawa wasilah tadi apa? Monyet apa orang? Satu apa dua? Bunyinya jelas. Seorang utusan, betul nggak? Maka wujudnya Allah di dunia adalah seorang manusia, jelas? Maka kalau ada orang wujudnya Allah di dunia adalah masjid, salah nggak itu? Pohon randu, punden, Ka'bah, tolol namanya. Jelas ya? Jelas bunyinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Ibarat Allah mengirim utusan, ibarat Pak Jokowi ya, Presiden RI ya, mengirim utusan namanya Wa'dul Kamit ke sini. Pada kita ngundang Pak Jokowi ya, kemudian Pak Jokowinya kirim utusan. Maka saya tanya, wujudnya Pak Presidennya di sini siapa? Siapa dia? Wa'dul Kamit. Jelas? Tapi dia utusannya, bukan presidennya, betul nggak? Nah, wujudnya presidennya di sini siapa? Wa'dul Kamit, jelas? Karena apa? Kok bukan Wa'dul Gembuk atau Wa'dul Paiman? Karena ini diutus, goblok. Gampang toh? Kalau kau ya, presidenmu ngirim utusan ke sini, kemudian kau anggap aja cari nama yang lain. Padahal utusannya presiden namanya Wa'dul Kamit. Kemudian kau tunjuk, mana utusan presidennya di sini? Itu Wa'dul Paiman. Salah nggak itu? Dul Gembuk? Dul Manan? Harus Dul Kamit. Jelas ya? Jelas-jelas. Itu yang diutus dulu nggak? Maka wujudnya Allah yang di dunia siapa? Utusan. Wujudnya presidennya di sini siapa? Dul Kamit. Tapi dia bukan presiden, itu nggak? Utusan. Jelas ya? Nah, wujudnya Allah di dunia siapa? Utusan. Masalahnya kan kau nggak pernah ketemu itu. Kau nggak pernah ketemu dalam sahadatmu juga toh. Akhirnya apa? Angan-angan teorimu kau interpretasi dengan akalmu. Akhirnya apa? Dugaan. Agama kok dugaan? Agama harus pasti dong, betul nggak? Nah, kalau nggak pasti, setiap nggak mungkin berani di publik, betul nggak? Apalagi goblok-goblokin ulama-ulamanya, betul nggak? Tapi semua jelas ya. Nah, yang bernama saja di dunia itu pasti akan kita temukan ya dengan interaksi dengan 5 ini. Entah 1, entah 2, atau 3 ya. Atau yang banyak ya. Minimal ada 1 ya yang terbaca oleh panca indera, betul nggak? Dan juga kau akan kenali sifat dan fungsinya, betul nggak? Demikian juga yang bernama Allah di dunia. Yang mana bernama Allah itu? Jelas? Nah itu. Nah, ini yang orang nggak ada yang tahu. Siapakah Rasul zaman ini? Dan itu diingkari oleh semua ulama Kiai Ustadz Gus Buya dan Habib. Gendeng nggak itu? Padahal ayatnya ada nggak? Karena mereka nggak ketemu, kemudian bersama-sama menafikan Rasul zaman ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Karena Rasul itu di zamanmu sendiri, bisa nggak kau saksikan? Nah, karena mereka mengingkari Rasul zaman ini, mereka nggak ada yang bersaksi dalam syahadatnya. Benar nggak praktek syahadat sekarang demikian? Cuman mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada yang pernah aku saksikan akan Allah dan Rasulnya. Goblok kau itu, cuman mengucapkan, betul nggak? Jelas ya? Jadi yang mendapat perintah ibadah, yang tahu alamat channelnya, jelas? Yang bisa menembus akhirat, jelas? Yang tahu jalan dan caranya, prosesnya jelas? Nah kalau kau ya di dunia nggak bisa masuk akhirat, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya, masa kau diperintah ibadah?
yang nyuruh kau yang tolol, betul nggak? Kalau kau disuruh Allah, Allahnya yang tolol. Nyatanya kan Allah nggak suruh, betul nggak? Tapi kalau kau disuruh sholat oleh ulama, berarti ulama yang tolol. Jelas? Allah nyuruh nggak orang sholat yang bukan orang beriman? Nah, Allah nggak tolol. Tapi ulama-ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib nyuruh kau sholat nggak? Nyuruh toh? Padahal kau belum kenal, belum tahu apa-apa. Berarti ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib yang nyuruh itu adalah tolol. Sekali lagi, tolol. Ayo sekarang lagi goblok. Goblok. Ayo bento. Bento. Ayo jancuk. Jancuk. Ayo picek. Picek. Ayo asu. Asu. Ayo taek.